Gadis-gadis, jangan pernah naik mobil orang asing di malam hari. Mari kita lihat bagaimana pembunuh berotak cerdas memburu gadis-gadis. Melihat pasangan bertengkar di jalan, si pembunuh menyamar pincang, lalu sengaja menabrak pria itu dan mencuri ponselnya. Dia ke tempat parkir, pakai alat khusus untuk buka pintu mobil tanpa merusak, sambungkan kabel, nyalakan mobil, lalu pakai kacamata dan menyamar pemuda intelektual. Dia menelepon gadis itu, memberitahu pemilik ponsel kecelakaan mobil dan sudah dibawa ke rumah sakit. Aku menemukan ponselnya dan kamu orang terakhir yang dihubungi. Si pembunuh pura-pura ingin mengembalikan ponsel itu, lalu wanita itu memberitahu lokasinya. Setelah bertemu, si pembunuh memberi ponsel dan menggambarkan ciri-ciri fisik sang pacar. Saat itu, wanita itu percaya pacarnya kecelakaan. Si pembunuh bertanya santai, "Mau aku antar kamu ke rumah sakit?" Tapi gadis itu menolaknya halus. Si pembunuh pura-pura hendak pergi. Gadis berpikir, pria pergi, seharusnya dia bukan orang jahat. Lagi pula, di sini kendaraan sedikit. Dia berkata, "Kalau searah, tolong antarkan aku." Ini sesuai keinginan si pembunuh. Tak lama, dia berbelok ke jalan kecil, dan saat wanita itu menyadari, semuanya sudah terlambat. Keesokan harinya, jasad gadis itu ditemukan tergeletak diam di sebuah kolam di kuil yang bobrok dan terbengkalai. Karena pelaku menggunakan metode yang sangat canggih, polisi setempat tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Atasan mengirimkan inspektur polisi. Suster Si hanya melakukan penalaran singkat di TKP, menyimpulkan pelakunya kidal dan bertubuh pendek. Pemeriksaan forensik menemukan gadis itu mengalami kekerasan seksual brutal sebelum meninggal. Dalam konferensi pers, Suster Si menyatakan akan menangkap pelaku sadis itu sesingkat mungkin. Namun Suster Si tidak tahu, justru tatapan tegasnya di televisi membangkitkan minat pelaku terhadap dirinya. Pelaku mengirim bunga kepada Suster Si, dengan catatan ia menunggu Suster Si menangkapnya. Bukan hanya itu, si pembunuh diam-diam menyelinap ke rumah Suster Si, tidur di ranjangnya, memakai lipstiknya, dan menggambar wajah tersenyum di cermin untuk menantangnya. Bahkan pakaian sari di rumah juga dicuri. Suster Si tahu bahwa si pembunuh sedang menantangnya, tapi dia sama sekali tidak takut padanya. Namun, pelaku kejahatan ini justru menyamar sebagai pembawa teh, dan dengan santainya masuk ke kantor polisi. Semua orang mengira dia hanyalah pembawa teh yang baru, sama sekali tidak mengaitkannya dengan si pembunuh. Dia berpura-pura bisu dan berinteraksi langsung dengan Suster Si. Tak lama kemudian, bahaya mendekat pada si pelaku. Hari itu, seorang saksi mata datang ke kantor polisi dan mengaku melihat wajah si pembunuh. Anak kecil itu juga menemukan sebuah inhaler. Ini hanya digunakan oleh penderita asma. Sepertinya si pembunuh menderita asma. Akhirnya ada petunjuk dalam kasus pembunuhan ini. Namun mereka tak menyangka, si pembunuh yang mengantar teh juga tahu keberadaan saksi. Untuk membungkam anak itu, dia menambahkan sesuatu ke susu anak itu. Benar saja, setelah meminumnya, perut anak itu langsung tak enak. Begitu anak itu masuk dan hendak menurunkan celananya, ia menoleh ke belakang, dan ternyata si pembunuh sudah menunggunya di sana. Dia langsung maju, membekap anak itu hingga pingsan, lalu memasukkannya ke dalam kantong. Dia memecahkan jendela belakang dan melemparkannya keluar. Polisi mendengar suara gaduh, mendobrak pintu, tapi tak bisa membukanya. Ia berlari ke belakang toilet, hanya menemukan jendela pecah, tanpa bayangan orang. Sadar ada yang tidak beres, ia segera melapor. Setelah polisi pergi, si pembunuh muncul dari persembunyian, berjalan santai, lalu melemparkan anak itu ke rel kereta api. Si pembunuh menyebarkan kabar ini, saksi tewas di kantor polisi. Shiji menanggung kemarahan keluarga anak laki-laki, sekaligus sorotan media yang memberitakan kasus ini. Semua tudingan diarahkan kepada Inspektur Shiji. Bahkan atasan yang sebelumnya mendukungnya bersiap mencopot Shiji dari jabatannya. Namun Shiji sendiri tidak dikalahkan oleh si pembunuh, dan berhasil menemukan rekan si pembunuh yang terlibat kasusnya. Mereka memukuli rekan tersebut agar mau memberitahu siapa si pembunuh. Karena tidak punya pilihan, rekan itu akhirnya menyebutkan nama dan alamat si pembunuh. Setelah mendapatkan alamatnya, Shiji dan lain pergi menangkapnya. Di gedung terbengkalai rusak, Shiji dan lain menerobos masuk, tak menemukan siapa-siapa. Akan tetapi, mereka menemukan gadis disekap. Gadis itu sekarat, tersisa helaan napas. Mereka bersiap membawa gadis itu ke rumah sakit. Namun CJ tidak puas dan memutuskan pergi sendiri dengan mobil, berharap menemukan petunjuk. Sementara itu, si pembunuh sudah mendapat kabar dan melarikan diri, tapi dia tidak pergi jauh. Melihat CJ keluar sendirian, si pembunuh membenturkan kepalanya ke dinding hingga berdarah, lalu muncul di jalan yang akan dilewati CJ. Shiji turun dari mobil, mengira orang catong, buru-buru membantunya naik ke mobil, bersiap membawanya ke rumah sakit. Namun, si pembunuh berbaring tiba-tiba membuka mata dan bangkit. Detik berikutnya, mencabut sabuknya. Tetapi, Shiji menangkapnya. Si pembunuh kebingungan. Orang reaksinya secepat itu, dia mulai menggunakan kekuatan. Tapi Shiji menginjak rem mendadak, si pembunuh terlempar ke kaca depan. Saat Shiji membantunya naik mobil, dia sudah merasa ada yang tidak beres. Jadi sejak awal dia waspada. Dia menyadari pembunuh itu catong. Shiji memukuli pembunuh berantai sadis itu, lalu menelepon bantuan. Namun, dia melihat paku di lantai, lalu berbalik dan menusukkannya ke paha Shiji. Dengan satu hentakan kuat, paku itu menancap habis. Shiji kehilangan kemampuan bertarung. Saat lengah, si pembunuh bangkit dan melarikan diri. Shiji tidak menemukan senjata apinya, ingin mengejar tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Akhirnya dia bisa melihat si pembunuh lolos di depan matanya.
Setelah sampai di rumah sakit dan luka-lukanya ditangani, CJ meminta bawahannya mengunggah wajah asli si pembunuh ke jaringan, agar semua orang tahu rupa si pembunuh sadis itu. Sebuah video pelecehan wanita di bus tersebar luas di internet, dan pria yang melarikan diri itu adalah pembunuh berantai, yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Untuk menyamarkan dirinya, dia mencukur habis rambut dan jenggotnya, lalu berdandan seperti waria. Demi membalas dendam pada CJ, dia kembali beraksi, menculik seorang gadis kecil, dan menggantungkan bom waktu di tubuhnya. Dia memaksa CJ meminta maaf padanya, tapi CJ tahu, meskipun dia meminta maaf, pelaku tetap tidak akan melepaskan gadis itu. Paling mendesak sekarang adalah menyelamatkan gadis. Saat memeriksa rekaman CCTV, mereka menemukan jejak pelaku, namun dia sempat berhenti sebentar di bundaran, lalu pergi lagi. Polisi segera memeriksa rekaman CCTV di persimpangan lain, tapi pelaku justru menantang kamera, lalu menutupinya. CJ memperkirakan ini pasti trik pelaku lagi. Mungkin dia masih berada di sekitar bundaran, belum pergi. Mereka tiba di area terlarang samping bundaran, dan benar saja menemukan satpam meninggal. Sepertinya Sandera di dalam. Polisi mendobrak masuk, banyak kendaraan terbengkalai, bom tersisa 4 menit, waktu tidak cukup. Saat itu, CJ tenang. Jika pelaku ingin membunuh gadis kecil, dia melakukannya tadi, bukan memasang bom. Tujuan sebenarnya adalah membuat polisi dipermalukan. Jadi gadis kecil itu pasti disembunyikan tepat di bawah hidung polisi. CJ memperhatikan truk paling mencolok di tengah, dia langsung berjalan ke sana, mengintip melalui papan pintu, lalu langsung menghantamnya dengan sikunya. Melihat hitungan mundur tinggal 10 detik, CJ akhirnya berhasil menyelamatkan gadis itu, sementara pelaku yang gagal melancarkan aksinya, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Dia langsung menghubungi CJ, memberitahunya bahwa ada seorang gadis yang sangat mirip denganmu. Dia mengira dirinya lebih pintar dari orang lain. Hari ini aku akan menculiknya. Dia harus menanggung amarahku terhadapmu. CJ pun membalas dengan tegas, kembali ke kantor polisi. Semua orang menganalisis. Kemungkinan pelaku sengaja mengacaukan perhatian agar bisa mencari kesempatan melarikan diri dari kota. Namun CJ punya pendapat berbeda. Pembunuh menyimpang sama sekali tidak takut tertangkap. Untuk membuktikan pendapatnya, dia harus menculik tokoh terkenal untuk mempermalukan dirinya. Ketika mereka menebak siapa pelakunya, semuanya terlambat. Pembunuh sudah mengincar Nanda, calon menteri perempuan yang datang ke kuil hadiri festival Diwali. Tak lama, sang pembunuh keluar toilet membawa karung di punggungnya, mencuri mobil sedan, dan pergi begitu saja. Sementara pemilik mobil mengejarnya. Suster Shi menelepon kediaman Nanda, mengetahui Nanda menghilang, segera meminta pos pemeriksaan didirikan di setiap persimpangan. Pembunuh berhadapan dengan pos pemeriksaan, tak ingin tertangkap, ia membanting setir, bersiap menerobos. Aksi terbongkar, polisi mengejar, mobil dihentikan. Suster Shi membuka pintu, namun bukan pembunuh. Taktik mengalihkan perhatian yang cerdik. Tak lama, ada kabar lain. Mobil persis sama di Bangjie, beberapa mil jauhnya. Jika mobil itu mendekat, mereka tak akan bisa menangkapnya. Polisi segera bersiap, namun Suster Shi diam. Berdasarkan pemahamannya, ia menduga ini taktik pengalihan. Pelaku sebenarnya pasti di sekitar kuil, karena si pembunuh Asma. Orang Asma tidak akan lari, melainkan bersembunyi. Ia menyuruh polisi untuk mencegat mobil itu, membawa tim ke kuil, menanyakan dari rumah ke rumah, membawa foto. Tiba-tiba, ia menyadari rumah pintunya tertutup. Hari ini Diwali, festival cahaya di India. Mengapa pintu rumah tertutup rapat? Ini tidak normal. Cici mengetuk pintu, membukakan sepasang suami istri. Setelah melihat foto, mereka mengatakan tidak pernah melihat orang itu. Ponsel Cici kehabisan baterai. Ia ingin masuk menggunakan telepon rumah. Wanita buru-buru berkata salurannya tidak berfungsi, dan mereka juga tidak punya ponsel. Mereka buru-buru menutup pintu. Cici yakin pembunuhnya ada di sini. Ia langsung menerobos masuk, dan wanita di belakangnya hanya bisa menahannya. Setelah itu, ia langsung mengambil pistol dan naik ke atas. Namun, baru saja naik, ia sudah dikelabui si pembunuh. Saat sadar, dia melihat si pembunuh memukuli dua wanita. Melihat Nanda hampir dicekik, Shiji memaksakan diri bangkit dan menyerang si pembunuh dengan kata-kata. Benar saja, si pembunuh marah, melepaskan Nanda, lalu berjalan ke arah Shiji dan menamparnya keras. Namun saat itu, si pembunuh mulai terengah-engah, ternyata asmanya kambuh. Shiji segera memberi isyarat dengan matanya kepada kedua wanita itu, lalu mengambil cat di belakang untuk melawan, karena gadis kecil itu memang tidak diikat. Namun, niat tersembunyi Shiji langsung dibaca pembunuh. Ia menendang Shiji terlempar, lalu menarik rambutnya dan membenturkan wajah Shiji keras. Tapi Shiji tidak mau menyerah, ia tetap menyerang pelaku dengan kata-kata. Pelaku dengan marah mencekik leher Shiji, lalu mengeluarkan pistol dan bersiap untuk membunuhnya. Tak disangka, saat si pembunuh menoleh, dua sandera sudah bangkit dan menyiramkan cat ke arahnya, membuat si pembunuh langsung berubah seperti avatar. Mata si pembunuh tidak bisa dibuka, dan asmanya pun kembali kambuh. Memanfaatkan kesempatan itu, tali Shiji sudah terlepas. Ia mengambil sabuk si pembunuh dan langsung mencambuknya dengan keras. Begitulah, dari lantai atas sampai ke bawah, di tengah kerumunan orang, ia masih terus mencambuk si pembunuh. Setelah lelah mencambuk, gadis kecil di sampingnya mengambil alih sabuk itu. Lalu, Nanda yang mengambil alih sabuk tersebut.